Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita masih dapat hadir mengikuti salat Idul Adha 1437 Hijriah tahun ini. Dan tak lupa marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mewakili panitia Idul Adha dan Kurban 1437 Hijriah menginformasikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan kita sebagai berikut. Yang pertama, seperti yang telah disampaikan oleh protokol kita tadi, salat Idul Adha kita hari ini bertindak sebagai khotib Ustadz Dr. Muhammad Syukri Albani Nasyidun MA. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian sebagai imam akan diimami oleh Ustadz Abdurrahman Jamil Esagi, Ustadz tetap Masjid Al-Musabihin. Kemudian setelah acara sholat Idul Adha ini, kita akan mengikuti dan menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban yang insya Allah akan kita mulai pada pukul 9.30. Alhamdulillah pada tahun ini telah terkumpul masing-masing sebagai berikut. Untuk hewan kurban lembu sebanyak 32 ekor, 27 ekor disediakan oleh lain, tapi alhamdulillah permintaan dari berbagai lembaga yang diajukan ke panitia itu dapat kita penuhi. Kemudian hal penting yang perlu kami laporkan pada kesempatan ini, sebab inilah kesempatan kami melamporkan kegiatan IKMT, organisasi kita bersama Ikatan Keluarga Muslim Taman Setiabudi Indah, yang sekaligus juga sebagai badan penajjalan masjid, bahwa dalam rangka memakmurkan masjid, bahwa memang program IKMT BKM Masjid Al-Musabihin ke depan akan mengupayakan lebih banyak kegiatan-kegiatan muamalah. Kegiatan ibadah mahdoh memang sudah rutin kita lakukan, muamalah itu akan lebih banyak kita laksanakan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membeli 1 unit rumah bangunan di depan masjid di seberang taman seharga 1.650 juta rupiah. Kita sudah bayar 500 juta rupiah, sisanya akan dibayar angsuran. Kegunaan rumah yang kita beli ini adalah untuk tempat kediaman imam masjid yang selama ini di kompleks sekolah yang kondisinya sudah tidak wajar untuk tempat tinggal, akan kita pindahkan ke rumah ini. Beliau akan bermukim di lantai 2 nantinya, sedangkan di lantai dasar, lantai 1-nya akan kita gunakan untuk kegiatan ekonomi masjid sebagai toko tersebutkan, Musabihin, istilah kerennya Musabihin Mart ya, yang nanti akan menjual produk-produk halal. Jadi kami mohon dukungan dari kami bahwa kegiatan ekonomi itu memang salah satu hal yang sangat-sangat dianjurkan dalam agama kita. Sebab pintu rezeki itulah kegiatan ekonomi. Mudah-mudahan dengan berkembangnya nanti kegiatan ekonomi di Masjid Al-Musabihin dengan mulai IKMT, kemakmuran masjid akan bisa kita tingkatkan lagi ke depan. Demikian. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Allah kuatkan keistiqomahan kita dalam nilai-nilai ibadah. Allah kuatkan keistiqomahan kita dalam ikhlas. Setiap aspek kehidupan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang paling bersukacita adalah ketika setiap momen hidupnya diberikan perlindungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah untuk mengimani Allah dengan sebenar-benarnya, mengimani Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dan mudah-mudahan kita menjadikan Rasulullah sebagai tauladan berakhlakul karimah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dapat syafaatnya. Amin. Dipesankan di dalam Al-Quran bagaimana Ismail menjadi orang yang juga patuh kepada Allah melalui perintah yang disebutkan oleh ayahnya. Bagaimana Ibrahim menjadi orang tua yang secinta-cintanya ia kepada anaknya, tapi tak mampu ia kalahkan rasa cinta kepada anaknya, lebih kuat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dari banyak aspek pelajaran, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita, apakah itu rezeki harta, termasuk rezeki keturunan, harus menjadi bagian azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dari ibadah haji, seharusnya orang-orang yang berpakaian serba putih tersebut bukan hanya sekedar ingin disebut Pak Haji, tapi juga memiliki kebersihan hati yang baik, karena kebersihan hati yang baik itu menjadi simbol ketauhidan yang baik. Setelah ihram ada juga tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf menggambarkan kita larut dan meleburnya manusia dalam hadirat Allah. Perjalanan hidup ini laksana mengelilingi Ka'bah. Kehidupan ini hendaknya diisi dengan hal-hal yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan dekatnya kita ke Ka'bah di setiap putaran dalam tawaf yang dilaksanakan dalam ibadah haji. Wukuf di padang Arafah seharusnya dapat menyadarkan kita betapa besarnya dan agungnya Allah. Oleh karenanya, wukuf di padang Arafah adalah miniatur keadaan kita di padang mahsyar. Semua manusia akan berkumpul dan mendapat giliran satu persatu untuk mempertanggungjawabkan semua amalannya di dunia. Dari Arafah, tamu Allah bergerak ke Muzdalifah, mengumpulkan batu yang untuk digunakan melempar jumrah di Mina. Mengumpulkan batu di Muzdalifah merupakan simbol bahwa setiap kita dalam hidup ini hendaknya selalu mempersiapkan senjata untuk menghadapi musuh utama kita, yaitu syaitan. Persiapan senjata itu termasuklah di dalamnya membaca Al-Quran, menguatkan qiyamul lail, dan hal-hal yang memang sudah dipesankan di dalam Al-Quran dan hadis. Kita terjemahkan bukan hanya secara simbolik, tapi ketika kita berkurban, berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan hewan yang disembelih itu menjadi bagian dari penyembelihan kita terhadap sifat-sifat kehewanan dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya, ada hal yang paling penting yang tadi di awal sudah kita sebutkan, bahwa sesungguhnya Idul Adha ini
termasuklah di dalamnya menguatkan kembali hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara keluarga berkeluarga, bukan hanya hubungan yang simbolik, tapi hubungan sebagaimana layaknya orang tua yang taat kepada Allah dan takut kepada Allah, anak yang juga mematuhi orang tuanya karena takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada beberapa aspek yang perlu kita pahami, termasuk ketika kita melihat doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim di dalam surah Ibrahim ayat 35. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku serta keturunanku dari orang-orang menyembah berhala. Lalu di dalam ayat 40 dijelaskan lagi, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang menegakkan salat beserta keturunanku, dan ya Allah, terimalah doaku. Doa ini menjadi simbol bahwa ketakutan kita yang paling besar adalah ketika luntur nilai-nilai ketauhidan di dalam kehidupan kita. Luntur nilai-nilai ketauhidan dari anak, cucu, dan keturunan kita. Yang sebabnya anak, cucu, dan keturunan kita inilah nanti yang akan membawa masa depan kehidupan kita, khususnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Intinya Idul Adha ini, marilah kita membenahi kembali keluarga kita masing-masing. Ada beberapa identifikasi yang mungkin boleh kita cermati, dan ini bisa saja berlaku dan terjadi di dalam keluarga kita masing-masing, dan mudah-mudahan bisa kita robah sesegera mungkin. Yang pertama, ada ciri-ciri masyarakat muslim yang semakin berkembangnya di dalam kehidupannya justru kemusyrikan, perdukunan, mistik-mistik, yang dengan itu tidak lagi mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tempat mengkabulkan doa. Masjid hanya dijadikan sebagai sarana seremonial keimanan saja. Sering seolah-olah kita merasa tidak diawasi oleh Allah ketika kita sudah lewat dari masjid. Padahal seharusnya orang-orang yang berkiblat kepada masjid, menetapkan keimanannya di dalam masjid, selalu merasa diawasi Allah. Semakin menjamurnya tempat-tempat hiburan daripada rumah-rumah ibadah dan sarana pendidikan muslim. Orang-orang banyak yang sudah sangat konsumtif, lebih suka membeli alat-alat hiburan daripada membiayai pendidikan agama anaknya. Padahal kalau seorang anak tidak punya benteng ketauhidan dengan baik, maka sulit kita menjadikan anak sebagai investasi akhirat kita di hadapan Allah. Masyarakat kita mulai tidak malu lagi melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan. Tidak malu lagi membuka aurat di khalayak ramai dan menganggap pakaian-pakaian Islam itu sebagai sesuatu yang kuno, ketinggalan zaman, sehingga sering pakaian-pakaian Islam itu ditinggalkan. Sering pula di masyarakat kita, pendapat yang diikuti itu adalah pendapat orang-orang yang berdasarkan jabatannya, kehebatannya, dan justru nasihat para ulama sering diabaikan dan ditinggalkan. Sering pula di tengah-tengah masyarakat kita, jumlah generasi muda yang tidak mengenal dasar-dasar Islam lebih banyak daripada yang mengerti dasar-dasar Islam. Hal-hal yang sebenarnya kurang bermanfaat, tapi kita tidak mau berinvestasi terhadap alat-alat pendidikan anak kita, sarana-sarana pendidikan agama anak kita,
penguatan pendidikan agama anak kita, karena kita masih berpikir agama hanya sebagai hal-hal yang sekunder dan tertier dalam kehidupannya dan masa mendatang. Kita tidak mau berjihad dengan diri dan harta kita untuk pendidikan keluarga kita, khususnya pendidikan keislaman. Kita tidak mewajibkan keluarga kita berperilaku sesuai dengan akhlaknya Rasulullah, karena kita menganggap kemajuan zaman ini bagian dari investasi keberhasilan kehidupan kita, dan banyak lagi sebab-sebab yang disebutkan. Oleh karenanya, hadirin jamaah Idul Adha yang kita rahmati, yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya pentinglah kita kembali kepada keluarga. Kita contoh tauladan Ibrahim dan Ismail, karena ketaatannya kepada Allah mengalahkan segala-gala yang diinginkan dalam kehidupan ini. Yakin dan percayalah, orang-orang yang takut dan taat kepada Allah, Allah pelihara rezekinya, Allah pelihara masa depannya, Allah pelihara kehebatan dunianya. Karena teori ini sudah banyak yang membuktikan dalam kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya, momen Idul Adha ini, di akhir dari khutbah ini, mari kita bermunajat kepada Allah dengan segala kerendahan hati, meminta apa yang kita inginkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji bagimu. Engkau yang menghidupkan dan Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa zilla syirka wal musyrikin wansur man nasaraddin wahzul man hazal al muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa' anna al-bala'a wal waba'a wa su'al fitnah wal mihana ma zahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sa'iril baladil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'akum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.